Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sekilas kita akan membahas tentang awal kematian, yaitu referensi buku Ziarah ke Alam Barzakh, yaitu karangan dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dalam kitabnya menerangkan tentang awal kematian. Dan Ibnu Abi Saibah dalam Musannaf dan Imam Ahmad dalam Al-Zub meriwayatkan kisah sebagai berikut. Affan bertutur kepada kami bahwa Hamad ibn Salmah bercerita berdasarkan informasi dari Habib ibn Ash-Shahid yang diterimanya dari Al-Hasan, yang mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dan cucu-cucunya, malaikat berkata, sesungguhnya bumi ini tidak cukup luas bagi mereka. Lalu Allah menjawab, aku akan membuat kematian. Kalau begitu, tidak ada ketenangan hidup bagi mereka. Lanjut para malaikat itu, Allah pun berfirman, sesungguhnya aku akan memberi mereka harapan. Dalam buku Al-Hilyah, Abu Nu'aim berdasarkan informasi dari Mujahid mengatakan, ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, Tuhannya berkata kepadanya, bangunlah bumi untuk sebuah kebinasaan dan lahirkan anak-anakmu untuk sebuah kefanaan. Selanjutnya adalah larangan mengharapkan kematian ketika ditimpa musibah. As-Sahihan, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, meriwayatkan hadis dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah layak mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya. Seandainya terpaksa harus mengharapkan kematian, hendaklah ia mengatakan, ya Allah, biarkanlah aku tetap hidup jika hidup itu lebih baik bagiku, tetapi matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Hadis riwayat Sahih. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, tidak juga berdoa agar segera mati sebelum kematian itu menjemputnya. Ketahuilah, sungguhnya apabila salah seorang di antara kalian meninggal, terputuslah amalnya. Sesungguhnya seorang mukmin tidak bertambah umurnya kecuali hal itu akan menjadi baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, sebab jika seorang yang baik, ia mungkin akan bertambah baik. Jika ia seorang yang jahat, mungkin ia akan meninggalkan kejahatan itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan An-Nasai. Sedangkan Imam Ahmad, Al-Bazar, Abu Ya'la, Al-Hakim dan Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Jabir ibn Abdillah bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mengharapkan kematian karena sungguhnya tempat pengawasan adalah lebih menakutkan. Sesungguhnya di antara kebahagiaan itu, kebahagiaan bagi seorang adalah panjangnya usia sehingga Allah memberikan kepadanya kesempatan untuk bertaubat. Anas radhiyallahu an berkata, kalaulah Rasulullah SAW tidak melarang kami mengharapkan kematian, pasti kami akan mengharapkannya. Hadis riwayat Sahih. Qais ibn Abi Hazim berkata, kami pernah datang mengunjungi Hubaib yang saat itu hendak membakar diri dengan 7 kali bakaran. Ia lalu berkata, sesungguhnya atau seandainya Nabi SAW tidak melarang kita berdoa untuk memohon kematian, niscaya aku akan melakukannya. Al-Qasim, pelayan Muawiyah,
meriwayatkan bahwa Sa'ad ibn Abi Waqqas pernah berdoa mengharapkan kematian. Sementara itu Rasulullah SAW mendengarnya. Beliau lalu bersabda, "Janganlah engkau mengharapkan kematian, sebab seandainya engkau termasuk penghuni surga, tetap hidup adalah lebih baik bagimu. Sementara jika engkau termasuk penghuni neraka, lalu apa yang mendorongmu ingin segera ke sana?" Hadis riwayat Al-Mawarzi. Ibn Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak diperbolehkan salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, sebab sesungguhnya dia tidak mengetahui pemberian apa yang telah ditentukan bagi dirinya." Ummu Al-Fadl meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah mendatanginya ketika paman beliau, yaitu Abbas, sedang dalam keadaan mengeluh sakit dan mengharapkan kematian. Beliau lantas bertutur kepadanya, "Paman, hendaklah paman tidak perlu mengharapkan kematian. Sebab sesungguhnya jika paman memang orang yang baik, sementara kematian masih lama dan kebaikan paman semakin bertambah, hal itu adalah lebih baik bagi paman. Sebaliknya, seandainya paman termasuk orang jahat, sementara masa kematian masih lama dan paman meninggalkan kejahatan tersebut, hal itu pun adalah lebih baik bagi paman. Oleh karena itu, hendaklah paman jangan mengharapkan kematian." Hadis riwayat Ahmad, Imam Ahmad, Abu Ya'la, dan Imam At-Tabrani dan Al-Hakim. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak diperbolehkan salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian sebelum kematian itu menjemputnya. Tidak juga berdoa untuknya, kecuali jika dia telah benar-benar yakin akan amal perbuatannya." Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah larangan mengharapkan kematian ketika ditimpa musibah. Semoga bermanfaat dan menjadi ibrah buat kita semua. Tetap optimis dalam kehidupan ini dan hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Wal aqwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.